Belajar Bareng Budian. Kali ini Belajar Bareng Budian ada program KTJ, yaitu Kupas Tuntas Jurusan, yang mana mungkin bisa berfungsi buat anak-anak Ibu Dian yang kelas 3. Nah, kali ini KTJ ini bakal mengupas tuntas suatu jurusan seseorang. Jadi kita nanti akan ngubrek-ngubrek gimana sih karir kedepannya, atau gimana sih belajar apaan aja sih, atau kita bisa ngapain aja sih di jurusan itu, oke? Nah, pada kali ini, di episode perdana ini, kita kedatangan sosok yang luar biasa. Seseorang yang luar biasa banget di Fakultas Ekonomi dan juga di Kelurahan Cempaka Putih Barat. Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk Rifki Fadila. Tepuk tangan. Halo, murid-murid Budian. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bersama kita kembali duo Cempaka Putih Barat. Oke. Sebelumnya Ibu Dian akan memperkenalkan diri dulu. Di sini samping Bu Dian, di sini ada namanya teman Ibu Dian, teman S1 Ibu Dian, namanya Muhammad Rifki Fadila. Enggak bohong, bukan teman S1, tapi teman dari bayi. Oh my god. Jadi kita dari embrio emang sudah berencana untuk berteman gitu. Iya. Gitu. Lucu nggak? Lucu. Jadi Ya. ini teman kecil dari saya dulu, dari TPA ya Ki ya. Iya, dari ngaji bareng, dari Ikro gitu. Tapi kayaknya sih duluan Dian gitu yang Al-Quran. Karena gue emang religius. Iya. Lu religius nggak sih? Ya bisa dibilang. Ini pakai sarung loh. Ya luar Saya biasa pakai loh. sarung. Ini dalam edisi Idul Fitri. Idul Fitri. Ya. Di samping saya ada Muhammad Rifki Fadila, dia S1 dari Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dan juga mahasiswa terbaik ya. Oh. Iya dong, bilang Iya. aja. Di mana Bukan mahasiswa mahasiswa, terbaik? bukan mahasiswa terbaik, Nah. wisudawan terbaik. Wisudawan terbaik versi level Pendidikan Ekonomi. jurusan ya. Iya. Oh Masya Allah, tepuk tangan dulu untuk Kak Rifki. Dan sekarang Kak Rifki ini lagi kuliah di melanjutkan S2-nya ya? Iya. Di mana Kak? Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. UI, luar biasa. Sekarang jadi dari hijau ke kuning ya Kak? Terlalu Iya. merah Kak? Biru dong. Oh, Jadi iya, lama-lama biru ya. kepalanya jadi Oke. biru. Jadi Kak Rifki ini selain S2, Kak Rifki ini kerjanya apa? Sibuk banyak macam-macam ngajar juga. Yes. Tapi fokus core jobnya sih jadi peneliti gitu. Oh, peneliti Pura-pura apa? jadi peneliti. Peneliti apa? Peneliti di bidang ekonomi. Jadi ekonomi terus deh. Yes. Jadi berat banget ya pembahasannya ya. Ya lumayan lah. Jadi jangan-jangan jurusan yang Kak Rifki pilih ini berat juga, jangan-jangan. Oh enggak gitu. Oke, aku ceritanya jadi S1 kan emang pendidikan ekonomi gitu kan. Nah, di pendidikan ekonomi itu emang belajarnya itu ya ekonomi gitu, cuma memang ada tambahan bobotnya itu bobot pendidikan. Jadi kayak how to deliver ilmu ekonomi untuk diajarkan gitu. Emang fokusnya sih buat ngajar anak-anak kayak SMA atau SMK gitu. Oh, SMA atau SMK ya? Oh, sebelumnya Kak Rifki bisa jelasin dulu nggak nih awal mulanya tuh jurusan ekonomi itu ada apa aja jenis-jenisnya? Oh, jadi kalau di ekonomi sendiri itu ada core mayornya itu ada ilmu yang murni, ada juga yang terapan gitu kan. Kalau yang murni itu ya ilmu ekonomi itu sendiri, terus kalau yang terapan itu ada manajemen sama akuntansi gitu. Nah, kalau ilmu murni itu emang lebih belajarnya kayak pendekatannya itu pendekatan positivisme atau Aduh, mohon maaf Pak, anak saya nggak tahu Oh, ya. positivisme. Atau- Tolong bahasanya dibumikan ya. pakai pendekatan saintifik yang dengan matematis gitu deh. Pembuktiannya itu harus empiris matematis gitu. Jadi mesti tertata gitu Iya. ya, logik ya. Iya, dan lebih kayak pengembangan ilmunya gitu. Terus kalau manajemen akuntansi kan lebih kayak gimana ngaplikasiin ilmu itu di dunia nyata gitu sih, dan kayak how to use it gitu. How to use-nya ya. Iya. Jadi kalau manajemen akuntansinya itu lebih ke prakteknya kali ya? Apa enggak? Iya, ke prakteknya. Kalau ilmu ekonomi tuh justru malah nggak bisa ngitung uang gitu. Maksudnya ngitung uang yang bener-bener uang gitu. Tapi kalau kayak disuruh ngitungin ngeramalin uang ini 10 tahun lagi itu berapa nilainya tuh bisa. Oh, jadi adanya peramal. Iya. Iya, ekonomi itu peramal, tapi peramal yang buruk. Saya meramal yang baik-baik aja. Seperti itu, jadi teman-teman. Oke, bisa lanjut lagi, jelasin lagi lebih dalam Kak Rifki. Di jurusan kakak, jurusan pendidikan ekonomi itu dari fakultas apa, jurusan apa, Oke. terus konsentrasi gitu. Kalau ngomongin pendidikan ekonomi itu masuknya bukan ke pendidikan ya, tapi masuknya itu kalau di UNJ itu ke fakultas ekonomi. Bingung juga sih kenapa dimasukin ke fakultas Iya, aku ekonomi. juga bingung ya. Padahal seharusnya pendidikan, cuma emang karena
nggak ngerti ya gimana tuh sistemnya, pokoknya intinya dia berada di bawah Fakultas Ekonomi. Jurusannya itu di ekonomi administrasi. Kalau masuk UNJ itu pilih itu, terus nanti langsung pilih pendidikan ekonomi. Nah, pendidikan ekonomi itu nanti ada lagi tuh konsentrasinya ya kan, ada pendidikan akuntansi. Biasanya yang difavoritin tuh pendidikan akuntansi. Ya, jurusan ujian ini pendidikan akuntansi, terus pendidikan administrasi perkantoran, sama yang ditakutin atau bahkan dianggap keramat itu sebenarnya jurusan pendidikan ekonomi koperasi. Wow, keramat. Kenapa itu Kak? Keramat? Iya, karena emang itu tuh kayak bener-bener tadi pendekatan tuh scientific dan matematis banget, jadi kayak hitung-hitungan matematikanya tuh emang harus kuat gitu sih gitu. Jadi dan di UNJ tuh terkenal mitosnya agak susah lulus dari jurusan ini karena ya tadi dosen-dosennya pun juga lumayan, dan ya itu karena tadi matematikanya itu jadi orang-orang tahu dulu, terus sebenarnya nggak berpengaruh sih. Nggak berpengaruh ya? Susah enggaknya itu ya tergantung gimana kita yang bikin gitu, yang stigmanya itu gitu. Tapi kabar burung nih Kak Rifki, katanya Kak Rifki lulusnya cepet banget nih. Asik. Jadi Anda lulus prematur ya? Iya. Saya sih normal. Ya. Jadi emang waktu lulus itu kemarin lulusnya 3,5 tahun, cuma wisudanya Sama aja dong. Wisudanya tambah tahun, jadi bayar UKT ya cuma buat dari wisuda sih. Ya ampun. Jadi Anda itu sebenarnya beramal di UNJ ya? Iya. Luar biasa banget. Memang luar biasa banget sosok kita yang satu ini gitu. Nah Kak Rifki, mau tahu dulu deh, kalau di pendidikan ekonomi itu kapan sih kita bisa tahu kalau kita masuk konsentrasi pendidikan ekonomi, koperasi, akuntansi atau apa gitu? Jadi kalau misalkan kita masuk, kan kita daftar dulu kan di SBMPTN, misalnya kita ketahuan lolos pendidikan ekonomi gitu kan. Nah udah ketahuan pendidikan ekonomi, ya kuliah dulu semester 1 tuh kayak biasa gitu, kayak kita belajar semua ekonomi yang secara umum, kayak belajar manajemen, pengantar akuntansi, pengantar bisnis, makro mikro ekonomi. Iya, pengantar ilmu ekonomi 1 gitu. Itu kayak belajar matematika ekonomi. Iya, bahasa Indonesia pun kita belajar ya. Bahasa Indonesia juga belajar gitu. Jadi kayak di semester 1 tuh belajar semua pengantarnya dulu gitu. Nah, baru nanti di semester 2 itu mulai dikelompokin gitu, kayak nanti di kelompoknya juga kayak berdasarkan ada beberapa kriteria nilai gitu sih katanya ya, kayak misalnya nilai akuntansinya tuh harus A, terus matematika ekonominya A itu kalau masuk akuntansi, terus kalau pendidikan ekonomi juga gitu sih, maksudnya matematika ekonominya A, tapi PIE-nya atau pengantar ilmu ekonominya harus A juga gitu. Terus sama akuntansinya nggak dilihat ya? Akuntansinya nggak terlalu dilihat. Kalau administrasi perkantoran itu lebih mungkin ke pengantar manajemennya yang bagus ya? Iya, pengantar manajemen atau pengantar bisnis. Jadi nggak ada sih sebenarnya yang lebih bagus atau apa ya, sama aja. Tergantung. Dan itu juga ditentuin lagi, kita nanti ditanya gitu mau masuk konsentrasinya apa gitu. Tapi ada juga yang diblosin. Iya sih. Tapi kan singkatnya gitu dulu. Iya. Alih-alih memilih ya. Padahal enggak gitu. Padahal ya. Invisible hand kalau kata Bu Siti Nurjana. Iya betul. Bukan kata Bu Siti Nurjana. Kata siapa? Kata Adam Smith. Oh, Adam Smith. Seperti itu. Mohon maaf, ini kita lagi berbicara dengan profesor ekonomi. Terus gimana lagi tuh Kak Rifki, kalau udah masuk pendidikan ekonomi koperasi itu lebih ngapain sih gitu loh? Ya tadi itu belajar ekonomi. Jadi ekonominya itu kan ada pengantar ilmu ekonomi 1, nanti kayak belajar basic ekonomi yang mikro gitu. Terus nanti pendidikan ekonomi, pengantar ekonomi 2 belajar basic makro. Terus baru nanti semester 3-nya udah kayak mendalam lagi, kayak belajar teori mikroekonomi yang lebih detail, terus teori ekonomi makro. Pokoknya udah belajar kayak bener-bener jadi kayak ekonomi gitu banget sih. Sama pendidikan sih, dan mata kuliah yang udah kayak pengantar manajemen, akuntansi itu udah nggak ada, udah kayak hilang. Bukan hilang sih, emang udah dibalik. Ya udah, berarti lo pure belajar itu aja. Iya, kita belajar ekonomi. Ya udah ya bener-bener ekonomi, banyak ekonomi publik, moneter dan lain-lain. Gitu. Tapi kalau sebenarnya itu lebih banyak porsi pendidikannya atau ekonominya sih Kak kalau di situ? Ekonomi. Jujur sih ekonomi. Ini dari perspektif kakak tapi SKS-nya itu terlebih banyak ekonominya? Ekonomi. Ekonomi. Iya.
mau lihat ijazah. Jadi Ekonomi. kalau di pendidikan ekonomi itu sebenarnya karirnya tuh gimana sih Kak? Karirnya? Oh, karena dia pendidikan ekonomi, Koperasi. ya ekonomi koperasi. Sebenarnya nggak kurang suka disebut koperasi sih, karena Kenapa ya? belajar koperasinya juga cuma 2 mata kuliah. Jadi emang kayak belajar ilmu ekonomi gitu. Cuma bedanya kita nggak, kalau di ilmu ekonomi murni itu kayak dikelompokin lagi. Misalkan kayak ngambil moneter, di fokus 2 matkul moneter. Tapi kalau ini tuh enggak, kayak semuanya tuh dipelajarin gitu. Iya, semuanya dipelajarin. Dan pendidikannya tadi porsinya tuh sedikit banget, nggak sedikit juga sih, kayak 3, 4 atau 5 matkul doang gitu. Nah sisanya itu kayak pure ilmunya ya. Iya, pure ilmunya gitu. Dan kalau peluang karirnya ya itu bisa karena kita lulus sarjana pendidikan SPD. dan itu bisa ya jadi guru, which is itu apa sih Apa kayak tuh? titisannya apa? Titisan apa? Jalur karirnya tuh emang seharusnya jadi guru atau pendidik. Iya, tapi banyak juga yang nggak jadi guru karena tadi basic kita tuh ekonominya udah mantep banget gitu. Jadi bisa juga jadi kerja di perbankan. Itu banyak juga yang kerja di perbankan. Terus kerja di Kementerian Ekonomi gitu, itu juga bisa, atau ya rata-rata sih di sektor perbankan gitu deh. Sektor. Jadi bisa jadi guru atau bisa jadi non guru. Bisa jadi ya? non guru, jadi nggak usah takut Jadi kalau nggak usah takut. masuk pendidikan bakal jadi guru. Enggak. Jadi itu tergantung sama passionnya masing-masing. Luar biasa banget. Jadi bukan karena kita SPD langsung pokoknya harus jadi guru, enggak. Tapi tergantung kembali lagi kepada diri masing-masing sukanya di mana. Kalau Kak Rifki sendiri pas pertama awal lulus kuliah itu kerjanya gimana? Ya di tempat sekarang jadi langsung peneliti sih. Jadi peneliti. Memang sudah ada aura-aura peneliti gitu. Enggak sih. Karena emang ya suka aja gitu. Luar biasa. Jadi teman-teman mungkin ada beberapa kriteria nih yang harus dipenuhi kalau misalkan teman-teman mau masuk jurusan pendidikan ekonomi konsentrasi koperasi kayak Kak Rifki. Mungkin dari Kak Rifki sudut pandangnya dia harus mungkin punya sifat apa atau kayak gimana? Kak Rifki gimana? Pertama kayak harus jadi orang yang kayak gimana, harus punya apa? Yang pasti harus hard worker sih, dan harus Semuanya sih ya. iya hard worker, maksudnya dia harus bener-bener mau belajar banget gitu, karena emang materinya tuh satu banyak banget, terus kedua hitung-hitungan, terus kayak gitu kurva-kurva gitu, gambar-gambar. Emang harus mau belajar dan dia harus punya ketertarikan juga sama ilmu ekonomi itu sendiri, terus sama dia harus aktif juga, kayak dia bisa pandai berkomunikasi gitu, karena banyak banget di bangku kuliah itu orang yang pintar tapi dia silent gitu, dan itu banyak juga orang yang nggak silent tapi nggak pintar. Iya, betul kayak saya. Harus jangan gitu, yang merendah untuk meroket. Iya, jadi gitu, jadi kayak harus proaktif gitu. Jadi kalau mau masuk itu pasti pendidikan ekonomi koperasi gitu, kayak gitu. Hmm. Ya harus pintar matematika nggak sih Kak? Pinter matematika enggak sih, cuma bisa aja gitu, maksudnya bisa mau mengikuti dan mau bekerja keras gitu sih untuk belajar matematikanya. Kalau tapi actually nggak pure selama 8 semester itu matematika ya, kayak matematikanya tuh cuma di 3 tapi hampir semuanya matematika sih. Jangan ya. Tapi emang nggak seberat kayak pakai kalkulus gitu-gitu. Justru yang berat itu di semester 1 belajar kayak matematika, ekonomi. Iya, matematika ekonominya. Tapi semester 2, 3 dan seterusnya tuh kayak cuma pengaplikasian matematikanya tuh kayak statistik. Terus ekonometrika di semester terakhir yang ngebantu buat nyusun skripsi gitu. Jadi dia harus suka ngitung juga nggak sih Kak kalau di jurusan Kakak itu? Harus punya 3 kompetensi kayaknya. Apa tuh? Harus bisa tadi mau belajar, bisa menghitung, bisa menggambar. Bisa. Mohon maaf, Bapak Rifki bisa menggambar? Bisa. Gambar Karena apa ya? emang itu jadi kompetensinya anak ekonomi itu kayak gitu. Jadi teorinya harus matang, terus kita harus mau baca, kita harus baca. Yang kedua kita harus mau hitung, dan yang terakhir kita harus bisa ngegambarin, karena
tiga kompetisi itu yang sangat-sangat dituntut. Jadi gimana kita menteorikan, bagaimana kita menghitung, dan juga nanti gimana memvisualisasikan dengan bentuk kurva. Jadi kayak kurva itu sebenarnya tools untuk ngejelasin hitung-hitungan dan juga teori. Gitu ya. Gitu. Jadi Lumayan banyak analitis. iya, dan skill ya. analisis juga diperlukan. Khususnya untuk kayak analisis kasus-kasus makroekonomi yang kayak sekarang nih misalnya COVID gitu kan, dampaknya kayak gimana gitu. Jadi itu yang harus diusahakan atau dipunyai kompetensinya. Kayak gitu ya. Iya. Kalau Karifi sendiri kan kita nih tahu lah kalau kita di UNJ ada jurusan pendidikan ekonomi. Kalau Karifi lain ada punya referensi lain nggak? Kayak di tempat apa sih, universitas apa yang ada jurusan kayak kitanya? Oh, ada juga kalau mau cari jurusan pendidikan ekonomi nggak di universitas negeri, itu ada juga di universitas-universitas UHAMKA, Muhammadiyah sama ya? Enggak beda. UMJ. Oh, iya. UMJ, Muhammadiyah, UHAMKA, sama PGRI Indra Prasta ya. Iya itu. Nah, di Indra situ Prasta Bidra Sastra. Indra Prasta. Pokoknya itulah ya. Mohon maaf kalau salah kata. Nah itu ada jurusan pendidikan ekonominya sih. Jadi kayak cari universitas yang IKIP gitu, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah itu pasti ada sih. Kayak gitu ya. Terus kalau misalnya apa namanya, biayanya mahal nggak sih Kak kalau masuk UNJ ini? Oh, biaya kuliahnya itu depends ya, kayak tergantung karena nanti di awal itu kan kita kayak lapor diri dulu, habis kita keterima SBMPTN atau SNPTN atau jalur mandiri. Nah kita itu lapor diri gitu kan ke pihak universitas kalau kita udah diterima nih. Nah, nanti dari situ baru kayak diisi formulir data diri lagi. Di situ kita diminta kayak ngisi ya pokoknya data diri yang lengkap tentang penghasilan orang tua, rumah tinggal dan segala macam. Nah baru dari situ dianalisis sama pihak universitasnya dan baru nanti ditentuin kayak range uang kuliah tunggal atau UKT ya, kayak gitu. Kalau sekarang sih nggak tahu sistem UKT-nya tuh gimana ya, tapi kalau dulu sih berdasarkan penghasilan orang berdasarkan tua penghasilan ya. orang tua gitu, dan biaya itu sangat-sangat terjangkau mulai dari 0 rupiah, DP 0 rupiah. itu pakai bidik misi ya. Iya, seperti aku teman-teman. Atau juga 500 sampai yang jalur SNM atau SBM itu paling mahal 5 juta, tapi kalau kayak mandiri di atas 8 ada nggak sih? nah, ada 8 juta, tapi tergantung fakultasnya sih, kayak di psikologi itu 8 juta. Kayaknya kalau FIP mahal-mahal ya. Iya, kurang tahu deh, Nggak tapi juga sih, nggak tahu. Tapi Pokoknya paling mahal psikologi ya. iya, psikologi. Tapi kalau fakultas ekonomi sih paling mahal ya 8 juta kayaknya. Nggak nyampe, jarang sih denger UKT 10 juta. Jarang, kecuali psikologi. Iya. Jadi ya, tapi kalau di universitas swasta kita nggak tahu ya Ki ya, bisa cari Iya. mungkin nanti di website-nya tadi ada UHAMKA, Universitas Dokter Hamka, Iya. kemudian Unindra atau Unindra. PGRI gitu. Tapi tips and trick nih Kak, kan banyak nih teman-teman nanti misalkan nggak keterima di negeri, itu gimana tuh? Kan banyak orang berpikiran pokoknya gue maunya negeri, karena negeri itu gimana tempatnya bagus atau terpandang. Itu sebenarnya bener nggak sih perspektif kayak gitu Kak? Kalau sekarang sih udah nggak kayak gitu lagi ya, karena swasta tuh sekarang kayak udah berkompetisi gitu, dan dia menyiapkan juga fasilitas-fasilitas pendidikan yang nggak kalah jauh sama universitas negeri. Bahkan justru menurut aku sendiri untuk bekerja yang di bidang non ilmu murninya kayak ilmu ekonomi atau ilmu hukum itu, kayak yang lagi kepake skillnya banget itu justru malah dimilikin sama anak-anak universitas swasta, kayak misalkan Bina Nusantara atau BINUS itu, kayak dia tuh udah terkenal banget di IT-nya gitu kan, dan kayak Gojek atau Grab itu ya nariknya juga anak-anak dari BINUS atau dari Universitas Gunadarma yang dia udah kayak punya spesialisasi di bidang itu gitu. Kalau di negeri kan emang dia lebih cenderung umum gitu kan, tapi kalau swasta itu kayaknya sekarang dia udah punya narik kayak kekhususan sendiri gitu. Kalau mau bisnis kita belajar ke Prasetya Mulia atau ke Pelita Harapan gitu. Atau ke pendidikan ekonomi bisnis. Nah, UNJ bisa. Jadi sebenarnya sekarang perspektifnya itu adalah bukan dari tempatnya, tapi skill apa yang kamu punya ya. Iya. Itu masih kayak gitu ya. Betul. Jadi kalau teman-teman skillnya bagus pasti banyak dibutuhkan di mana. Jadi nggak usah takut lagi kayak kemakan stigma anak negeri tuh bakal lebih cepet kerja atau
itu bagus dibandingkan anak swasta. Kayak ya semuanya sekarang udah sama aja, apalagi dunia pendidikan kita kan sekarang udah kayak liberalisasi banget gitu kan. Jadi apanya kayak liberal, gimana liberalnya? maksudnya pihak swasta itu udah bisa iya. masuk gitu, jadi dia udah bisa menyediakan pendidikan, nggak harus melulu dari universitas negeri. Justru dengan adanya inisiatif universitas swasta, jadi bersaingnya tuh mereka juga lebih hebat gitu, karena mereka berkompetisi gitu kan untuk memenangkan pasar tuh. SDM unggul, Indonesia maju. Tuh. Hidup pendidikan Indonesia. Susah ya? Oke, jadi itu dia singkatnya S1-nya kali ini. Nah,